kita akan mengusung Muhammad Sohibul Iman. PKS silakan aja mendukung Sohibul Iman, kemudian partai lain juga bisa menjagoan. Tetapi sekali lagi, pilkada itu butuh koalisi antar partai. Politik Pak Prabowo selama ini, ya, Pak Prabowo tidak pernah anti dengan siapapun dan selalu bersedia bertemu dengan tokoh bangsa manapun. Tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo. Halo, selamat malam pemirsa. Dinamika politik jelang Pilkada Jakarta semakin seru. Sejak awal diduga akan mendukung Anies Baswedan maju sebagai gubernur, kini PKS banting setir dan mantap mengusung kadernya sendiri, Sohibul Iman, sebagai Cagup Jakarta. Benarkah ada lobby politik di balik manuver PKS untuk mengganjal langkah Anies? Atau justru adanya pertemuan Anies Prabowo bisa kembali mengamankan tiket dukungan Anies untuk melenggang? Inilah panggung demokrasi zigzag partai politik di Pilkada Jakarta, Gegara Anies. Siasat cepat Partai Keadilan Sejahtera yang tiba-tiba mengumumkan akan mengusung kader internal Partai Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Sohibul Iman, sebagai bakal calon gubernur Jakarta, menyeratkan peran PKS yang memegang peranan kunci di kontestasi Pilkada Jakarta. Kita sudah putuskan bahwasanya kita akan mengusung Muhammad Sohibul Iman. Nah, dengan siapa Pak Sohibul Iman berpasangan? Nanti kita akan melihat komposisi koalisi yang terbentuk. Peluang sang petahana Anies Baswedan terancam jika syarat yang diajukan PKS untuk mendukung Anies, yakni mengusung kadernya sebagai cawagup, tak mendapatkan respon dari Anies. Kita berharap tentu dari calonnya sendiri, mau nggak calonnya dari Pak Anies ini, ya. Kalau kita sudah sejak awal berharap bahwa Pak Anies kalau mau itu juga justru dengan kader dari PKS gitu kan. Ya, harapannya kami begitu. Belakangan berhembus isu Anies Baswedan disebut-sebut ingin bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, sang Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kami yang pada saat ini mendapatkan amanat dari PKB tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo, begitu. Mungkin saja juga, ya kan, beliau juga kan sama tokoh bangsa, ya, memulai komunikasi itu nggak ada yang salah. Ya. Teman-teman tahu semua namanya Pak Prabowo itu kan nggak pernah baper, ya. Dengan pihak-pihak yang pernah berseteru, beliau tetap menjalin komunikasi yang baik. Sebelumnya nama Anies sudah diusulkan sebagai bakal Cagup Jakarta oleh DPW PKS DKI Jakarta dan DPW Partai Kebangkitan Bangsa di DKI Jakarta. Sebagai penantang Anies, nama Ridwan Kamil menjadi tokoh populer yang disiapkan Partai Gerindra yang juga mengklaim sudah disepakati oleh Koalisi Indonesia Maju meski belum diamini oleh Partai Golkar. Berarti calonnya siapa dong? Calonnya dibahas tuh sama Gerindra. Udah menyiapkan konternya Pak untuk Pak Sohibul atau Pak Anies? Paket pasangannya atau mungkin baru nama cagupnya gitu Pak? Masih dibahas. Masih tingginya elektabilitas Anies Baswedan di mata warga Jakarta menjadi tantangan besar bagi sejumlah parpol untuk mengalahkan Anies. Tak ayal, skenario jitu dan siasat tengah disiapkan para elit parpol untuk mengeliminasi bahkan menjegal Anies di Pilgub Jakarta demi menguasai kota Jakarta. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahasnya telah hadir di studio juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopyan. Mas Pipin, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Dan kemudian Wakil Ketua Partai Gerindra, Habibur Rahman. Bang Habib, selamat malam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono. Mas Dev, selamat malam. Selamat malam, gimana kabar? Sehat semua? Terima kasih. Dan kemudian pendukung Anies Baswedan, Usama Abdul Aziz. Mas Emi, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian pengamat politik Henry Satrio. Bang Hensat, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau bertanya yang pasti ke PKS dulu nih. Banyak banget pertanyaannya. Jadi PKS bagaimana sih statusnya sekarang? Jadi tetap mendukung Anies Baswedan, tapi kok nyalonin Pak Sohibul Iman sebagai cagup Jakarta, yang mana kan ini posisi yang sama juga yang dikejar oleh Pak Anies gitu, Mas Ipin? Ya, jadi PKS ini kan partai kader, ideologis dan rasional. Dan tentu sebagai partai kader kami memiliki tugas fungsi konstitusional untuk menyiapkan regenerasi terhadap kader-kader kita yang kita akan tempatkan di posisi strategis. Dan bagi kami, ketika kami saat ini punya basis-basis sosial partai yang kemarin ketika Pileg banyak suara dan termasuk pemenang di beberapa tempat, termasuk di DKI Jakarta. Nah, ketika itu kita dapatkan, maka sebagai penghormatan kami kepada para konstituen kami adalah memang kami akan mencari kader terbaik kami untuk memimpin di daerah itu, termasuk di Jakarta. Nah, kemudian kami dengarkan aspirasi masyarakat ya. Dimulai dari bawah, DPW mengusulkan 2 nama, misalnya ada Pak Anies Baswedan dan juga ada Pak Sohibul Iman. Nah, ketika kita melihat memang secara kader murni PKS ya Pak Sohibul Iman. Beliau adalah sosok mantan presiden PKS, beberapa kali menjadi anggota dewan, termasuk di DKI Jakarta. Terakhir saat ini sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro, sudah teruji kepemimpinan. Ketika kepemimpinan PKS dapat guncangan luar biasa, beliau bisa menaikkan suaranya. Di sisi lain, penerimaan kalangan elit dan grassroots juga menerima beliau. Jadi kalau saat kemarin memang ada yang menyampaikan bahwa Pak Mabruri ya sebagai Kabid Humas PKS mengatakan bahwa memang mengusung beliau, ya memang itu rasional dari PKS. Tetapi tentu kami juga sadar ya bahwa pimpinan PKS harus berkomunikasi dengan partai lain karena 18 itu masih kurang 4. Ketika masih kurang 4, maka kami harus ngobrol dengan partai-partai lain. Nah, dari situ kan tentu kami akan bermusyawarah ya. Sudah ada obrolan dengan partai lain termasuk misalnya salah satunya dengan Nasdem ya, membicarakan ke depan seperti apa. Ya bagi kami secara rasional melihat sosok Pak Anies ya sejak 2018, 2017 kami mengusung beliau ya, kemarin Capres juga demikian. Terus kemudian elektabilitasnya tinggi, tentu kami akan melihat itu juga. Tetapi bagi kami saat ini memang ya tentu ya PKS, pimpinan PKS mungkin dalam waktu dekat akan mengambil sikap. Dari hasil apalagi mau diambil kan udah nyalonin Pak Sohibul. Ya kan kita juga harus komunikasi dengan partai yang lain. Jadi cagupnya PKS buat Jakarta siapa? Apakah misalnya nanti, misalnya ketika kita berkomunikasi misalnya dengan Nasdem atau partai lain lah saya kira, siapa kira-kira yang disetujui untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Atau misalnya pasangannya bisa jadi, misalnya salah satu opsinya misalnya apakah Anies Sohibul atau Sohibul Anies, itu yang kita saat ini sedang dibicarakan. Dan mungkin ya dalam waktu dekat. Kalau Sohibul Anies kan nggak mungkin ya Mbak Pipin, karena kan yang udah pernah jadi gubernur nggak bisa jadi cawagup. Jadi makin ketutup tuh pintunya, pilihannya adalah Anies Sohibul nih berarti. Ya itu juga tentu kita akan pelajari. Dan saya kira dalam waktu dekat mungkin akan segera diumumkan, karena proses tadi ya, karena banyak masukan, kemudian kita komunikasi politik dengan pihak lain, ya tentu ada waktu 150 hari ini kita akan gunakan sebetulnya lebih banyak konsolidasi ke dalam dan keluar. Nah hari ini berita terbarunya adalah dari PKB bilang kayaknya opsi Anies Sohibul itu bisa diterima oleh PKB. Sudah merespon statement dari PKB, dari Mas Saiful Huda? Tentu kami juga berterima kasih ya. Baik misalnya mohon maaf ya, Nasdem dan PKB memberikan respon yang luar biasa ketika ada usulan itu. Dan memang kedua orang ini ya cunnya positif. Orang melihat sosok Pak Sohibul Iman itu bisa diterima ya, ketika memang pilihannya nanti apakah menjadi gubernur atau wakil gubernur. Kami tidak akan memaksakan ya. Dan tentu kita akan musyawarah ya. Dan pimpinan PKS tentu akan mengambil keputusan yang terbaik. Dan saya kira nanti Presiden PKS yang akan mengumumkan. Jadi kalau kami jubir ya tentu kami menyampaikan aspirasi dari kader, pengen Pak Sohibul menjadi calon
calon gubernurnya, tetapi nanti pada akhirnya komunikasi ini sedang dijalankan dan mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini Presiden PKS nanti akan mengumumkan bagaimana keputusan DPTP, siapa yang akan menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Oke, Bang Habib, tapi benar nggak ada tawaran 6 hari lalu nih statementnya kurang lebih gitu, menawarkan PKS posisi cawagup dari Ridwan Kamil? Dari Kim lah kurang lebih. Saya nggak bisa mengkonfirmasi benar atau tidak, ya karena kami nggak pernah diinformasikan ya secara resmi. Tapi secara logika namanya dinamika politik ya mungkin saja ada komunikasi di level tertentu seperti itu. Kenapa? Karena kan memang masing-masing belum punya calon definitif, ya. Berarti kan saling cocok-mencocokkan. Kalau ini mau nggak, kalau itu mau nggak. Dan sekarang ini kan situasinya sebetulnya sudah mencair ya. Dari peta Pilpres kemarin sebetulnya sudah orang sudah cukup move on. Ya. Sehingga kalau ada komunikasi lintas koalisi Pilpres, saya pikir itu juga mungkin ya, mungkin. Walaupun memang kalau secara resmi belum ya, nggak ada ya kalau secara resmi. Kita masih menunggu. Apa sih yang ditunggu saya pikir gini. Waktu ini kan masih cukup panjang juga ya. Dan masing-masing masih saling intip potensi lah ya, saling lihat dulu. Kenapa? Targetnya semua pasti sama, pengen menang ya kan. Apakah kadernya sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur, atau setidak-tidaknya kader dari partai satu koalisi dahulu ketika Pilpres. Itu target. Tapi situasinya ini tidak ada satupun partai yang bisa mengusung sendiri. Ya kan? Koalisi kan. Tidak semua partai juga punya kader yang berkenan maju. Belum tentu loh. Ya. Stok dalam konteks jumlah kader tentu banyak. Tapi kalau dicari misalnya yang mau maju all out ya kan ya. Di pilkada belum tentu, karena kan sudah banyak juga kader yang terjaring di pileg kemarin. Ya ternyata kalau sudah masuk ke pileg kemarin dengan kontestasi yang demikian sengit, nggak mau lagi ninggalinnya. Gitu sayang kan. Dong udah dapat kursi DPR gitu ya. Kurang lebih begitu. Ada juga yang memang ini persoalan minat bakat kalau kayak waktu sekolah gitu kan. Ada yang merasa minat bakatnya itu di legislatif, ya politisi itu begitu Mbak, ya Mbak Afi. Ada yang merasa saya lebih cocok di legislatif, saya lebih cocok di eksekutif, saya lebih cocok di kementerian misalnya. Ada soal-soal seperti itu juga, dan semua partai politik tuh nggak bisa maksa kadernya, nggak bisa maksa kader partai lain ya. Pokoknya semua itu kan dibangun dengan komunikasi yang baik. Bisa maksa. Makanya tapi suatu rekomendasinya RK duluan Gerindra daripada Golkar. Makanya waktunya ya kita maksimalkan. Kapan nih kira-kira waktunya maksimal kapan pengumuman dari Gerindra atau Kim lah kurang lebih akan mengusung siapa? Kita nggak bisa perkirakan ya. Kalau namanya politik Pilgub udah 2 kali kita last minute semua tuh. Itu dia last minute semua ya. Jadi sekarang juga masih belum tentu 2012 kan. 2012 itu last minute ya. Gerindra mencalonkan Pak Jokowi itu hampir-hampir waktu itu mencalonkan calon yang lain ya kan. Last minute ganti. Berubah. Ya kan. Begitu juga Pak Anies itu last minute juga. Ya. Jadi mungkin yang ini juga last minute. Itu yang Jokowi Ahok ya Pak ya? Iya, Jokowi Ahok terus yang ini ya. Jadi Ridwan Kamil juga bisa berubah dong. Kenapa? Ridwan Kamil surat rekomendasi dari Gerindra udah dikasih ke Ridwan Kamil, itu pun juga bisa berubah kan? Ya karena kan nggak laku juga kalau surat rekomendasi di daftar hanya Gerindra kan. Iya. Tapi Golkarnya gimana? Kalau Golkar dan Gerindra kan udah pas. Ya. Golkar gimana? Ya kita kan masih wait and see dulu gitu. Jangan tergesa-gesa. Waktu masih panjang ya. Ya memang sekarang sudah mau menjelang bulan Juli, tapi kan pendaftaran ditutupnya tuh Agustus tanggal berapa ya? 27. Ya, menjelang akhir Agustus. Akhir Agustus ya, penetapan di September. Di September. Jadi ya masih ada 2 bulan gitu ya. Masih ada cukup waktu ya untuk bermain silat. Untuk bermain silat. Oke, baik. Bang Hensat, kira-kira yang main silat nih siapa? Minimal dari 2 kandidat yang beredar namanya ya, ada Anies dan Ridwan Kamil. Apa sih parpol yang main silat kan? Apa sih yang dicari gitu? Apa sih yang ditunggu? Lobby-lobby macam apa gitu? Ya yang ditunggu kan menang pastinya ya. Makanya semuanya tuh pengen cari tahu, pengen menang ya. Yang tertinggi elektabilitasnya Anies. Cuma kan misterinya adalah saya nggak ketemu tuh alasan rezim pemerintah ya
atau penguasa, kenapa kartunya Anies mesti dihidupin lagi gitu di Jakarta? Karena kan itu kan berpotensi nanti jadi lawan Pak Prabowo, jadi di lawan Pak Gibran di 2029. Jadi kalau kemudian kita nggak ketemu alasannya, terus jangan-jangan memang akan dimatikan kartunya gitu ya. Kecuali udah ada kita, indikasi ke sana nggak dari pergerakan per hari ini? terakhir kan mengandalkan PKS dan PDI Perjuangan, dan PKS kemudian mengusulkan nama lain gitu. Walaupun ya usulan ini kan sebelumnya nih Vi, kan ada desas-desus. Katanya supaya tidak mencalonkan Anies Baswedan, PKS ditawarkan kursi menteri. Kemudian ada wakil gubernur, kemudian ada logistik juga. Nah, menurut saya salah satu tujuan dari pencalonan Sohibul Iman ini untuk bergaining position. Kami tuh pemenang pilkada Jakarta, pemenang pileg di Jakarta loh. Ya, DPRD. Level kami harusnya gubernur, jangan nawarin wagub dong. Makanya muncullah pengumuman kemarin. Pengumuman kemarin, tar dulu agak naik nih daya tawarnya nih. Ya, nah tapi kan sekarang pertanyaannya, ini Anies Baswedan mau dihidupin nggak kartunya? Kalau kartunya dihidupin, ya kan harus ada tujuan khusus nih buat rezim. Kenapa nih dihidupin? Misalnya ya, Pak Prabowo bilang ke Anies, misalnya ini liar nih, Mas Anies nanti jadi wakil saya ya 2029 karena Mas Gibran kelihatannya bakal cari pasangan sendiri gitu. Bisa jadi begitu kan? Atau misalnya Mas Kaisang kan udah ngomong duluan tuh, walaupun sekarang desas-desusnya pindah ke Surabaya, tapi kan dia udah ngomong Anies oke-oke aja, walaupun terakhirnya dia bilang Anies beda nih sama saya. Jadi selama alasan-alasan Anies Baswedan memang kartunya mesti dihidupkan, ini dia bisa nggak dapat partai untuk tiketnya ini. Makanya saya berkali-kali bilang Mas Anies dalam kondisi saat ini ya harusnya dia memikirkan semua opsi. Yang pertama menurut saya harus jaga PKS, harus jaga PDI Perjuangan. Harus jadi kader PKS nggak mendingan untuk mengamankan tiket minimal kalau dari PKS? Kalau menurut saya, kalau mau besar ya cakupannya, kalau misalnya Anies Baswedan Sohibul Iman, menurut saya suaranya nggak nambah. Kalau saya sih sebagai dosen Paramadina senang dua-duanya rektor saya kan. Tapi warga Jakarta menurut saya nggak nambah suaranya. Jadi harusnya sama siapa? Harusnya menurut saya Aniesnya di PKS kan, mencalonkan diri sebagai kader PKS, nanti wakilnya bisa dari partai lain, PDI Perjuangan misalnya. Nah itu akan berkembang suaranya. Nah sekarang hidup dulu deh kartunya, ini hidup apa enggak nih kartunya nih. Kalau nggak dihidupin, misalnya nih ya, sekarang firm Sohibul Iman. Misalnya kemudian dengan kadernya PKB atau kadernya Nasdem misalnya, atau kadernya PDI Perjuangan kan tutup. Selesai dong, Anies selesai? Selesai Aniesnya, kecuali tiba-tiba Pak Prabowo dan Erlangga Hartarto setelah diberikan restu oleh Pak Jokowi, hidupin kartunya, hidup. Baik. Untuk rugi kartunya Anies hidup di Pilkada Jakarta dengan membayangkan situasi persaingan kompetisi di 2029. Usai jeda dapat tanggapan dari pendukung Anies Baswedan. Kami lanjutkan sesaat lagi. Baik, peserta kami lanjutkan Panggung Demokrasi. Mas Hemi, saya akan ke Anda menanggapi statement-statement dari para narasumber yang lain. Terakhir juga soal Bang Hensa yang mengatakan ini kartunya Anies ini mau mati atau hidup nih. Karena kalkulasinya bukan cuma Pilkada Jakarta, tapi 2029. Anda melihatnya gimana dengan PKS mengusung kader sendiri? Ya. Jadi kalau saya lihat pribadi Bang, saya percaya dengan kepatriotan Pak Prabowo. Dan beliau saya rasa tidak akan mematikan atau memati hidupkan kartu orang seperti itu. Jadi saya rasa memang semua akan diberikan kesempatan yang sama. Dan saya yakin itu akan dijalankan oleh beliau ke depan. Dan kalau itu kan nggak Prabowo, Pak Jokowi gimana? Iya, itu kita bicara berbeda lagi. Karena memang kita punya pengalaman juga kan pada saat itu tentang hal itu. Nah, jadi apalagi juga dengan judulnya ini seru juga judulnya, Mbak. Zigzag Gegara Anies. Jadi partai yang zigzag Anies juga yang salah gitu kan. Masih salahin Anies juga. jadi padahal belum ada tiket apapun di kantong Anies loh ya. Belum ngapa-ngapain Aniesnya padahal. Itu kan baru partai yang punya kebijakan kan. Ini masih ada juga disayuri menarik. Nah lalu kalau terkait dengan PKS, kami memang sangat percaya dengan PKS. Sudah lama sekali dari sejak 2016 bekerja sama Mas Anies dengan PKS. Dan PKS ini memang partai yang profesional, sangat matang.
beliau ini bukan partai yang ada kader 2 hari terus jadi ketua umum, bukan. Jadi memang selalu ada prosesnya kan. Beda ya sama partai sebelah. Beda ya? dong, beda dong. PKS ini punya proses dan punya dinamika Jadi di yakin internal bahwa masing-masing. PKS akan tetap mendukung Mas Anies jadi cagup DKI? Sulit untuk tidak yakin Jakarta, dengan PKS. Dengan pengalaman ada selama ini sulit untuk tidak yakin sebenarnya. Tapi ya kami terus sangat berharap untuk PKS bisa terus bersama dengan Mas Anies ke depan gitu. Jadi ya kami masih memandang ini, waktu juga masih lama ya tadi, masih 2 bulan lagi, masih akan banyak sekali dinamika yang terjadi ke depan, kita bisa saksikan, tapi yang pasti kita wait and see dulu, kita lihat ke depan seperti apa, dan kami sih optimis dengan apa yang akan dilakukan PKS ke depan. Optimis bahwa PKS akan tetap mendukung Anies? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Optimis gak pakai mudah-mudahan? Iya, Oke. iya. Yang dioptimiskan, selain backupnya nih, selain PKS, siapa? Masih ada loh surat PKB gitu kan. Dan PKB sepertinya juga tadi Mas Saiful Huda mengatakan bahwa kombinasi Anies Sohibul mereka setuju asal Anies gak jadi kader PKS. Menurut Anda, yang mana yang lebih menguntungkan Anies? Kalau soal menjadi kader itu memang perlu pertimbangan yang sangat mendalam bagi Pak Anies sendiri. Karena selama ini kan Pak Anies dimiliki oleh banyak partai. Jadi saat juga kemarin di Pilpres, semua merasa memiliki Mas Anies. Karena kalau misalnya ada di salah satu partai, akhirnya yang lainnya nantinya merasa tidak menjadi bagian dari itu gitu. Jadi memang alangkah baiknya kalau Mas Anies masih berada di luar partai dan bisa dimiliki oleh teman-teman koalisinya ke depan. Oke, gimana tuh Mas Pipin? Pilihannya jadinya kayaknya kalau dengar dari Mas Emi, kayaknya jadi kader partai belum tentu gitu. Dan dukungannya optimis tapi mudah-mudahan gitu. Masih ada yang banyak yang ngarep loh PKS tuh tetap dukung Anies loh. Jangan kader sendiri gitu Mas Pipin. Ya tentu kita perhatikan itu ya. Jadi bagi kita, kami menghormati pilihan Mas Anies kalau Mas Anies misalnya tetap berada di independen, tidak berada di satu partai. Kami sejak awal juga memahami itu. Maka salah satu opsinya memang nanti dipasangkan dengan kader kami. Jadi itu salah satu opsi ya yang kita terus dialogkan ya dengan partai-partai calon mitra koalisi kami. Jadi bagi kami sebetulnya gini ya, kalau kita melihat ya, kalau masyarakat itu yang penting apa sih? Memang melihat pertama calon gubernurnya punya rekam jejak yang baik. Kira-kira bisa mimpin atau tidak. Itu yang penting sebetulnya. Yang kedua adalah punya kredibilitas dan kapasitas atau tidak. Yang ketiga kira-kira peluang menangnya ada atau tidak. Karena bandwagon ini bagaimanapun punya efek ya, baik kepada elit atau alit kepada masyarakat. Nah bagi kami saat ini memang ya fokus kami adalah ketika nanti suatu saat misalnya pimpinan kami sudah menyampaikan misalnya ya, kita sudah mengumumkan pasangannya A misalnya Pak Sohibul Iman dengan berpasangan dengan siapapun misalnya Pak Anies dan sebagainya, tentu nanti akar rumput akan segera turun ke masyarakat ya untuk door to door karena sampai saat ini kerja politik itu yang belum dilakukan. Jadi kalau saat ini melihat dari hasil survei ya misalnya Mas Anies misalnya tinggi atau Pak Sohibul Iman masih perlu untuk ikhtiar, maka ikhtiar yang dilakukan saat ini ke depan adalah ketika mengumumkan calon dari internal maka kita akan melakukan kerja-kerja politik. Jadi untuk langsung kepada masyarakat door to door gitu. Itu ya, kekejar ya? Betul, karena waktu 150 kurang lebih 150 hari ke depan itu waktu yang singkat. Jadi kalau misalnya yang pikir, oh ini waktunya masih lama, enggak. Waktu 150 hari ini masa kampanyenya nanti cuma 2 bulan, hanya singkat. Makanya kita dari saat ini ketika nanti kita sudah mulai mensosialisasikan bahwa calon yang kita usung ini memang bisa diterima. Dan kami bersyukur sebetulnya sudah ada misalnya Pak Surya Paloh misalnya merespon positif terkait dengan pencalonan Pak Sohibul Iman, kemudian PKB juga dan mungkin ada partai-partai lain juga melirik. Saya yakin, hakul yakin bahwa partai lain juga rasional. Nah, kita menjadikan pilkada sebagai ajang relaksasi politik dari politik nasional. Maka mangga misalnya kalau mau Gerindra mau gabung dengan calonnya PKS, Golkar juga mau gabung, silakan. Tapi bener nggak soal tawaran yang disampaikan oleh Presiden PKS, tawaran jadi cawagupnya RK gitu? Sekali gini, jadi gini Mbak, kalau kita melihat ya bahwa dalam pilkada ini ratusan pilkada. Tawar-menawar itu sangat biasa. Bisa formal, bisa informal, ya komunikasi itu. Ada tidak ada. Ada tawarannya? Ada tawaran itu ada. Baik, kita yang belum kita tahu adalah RK. Apakah itu formal atau informal ya. Bahwa itu tawaran. Dan sebetulnya media juga sudah tahu, pengamat juga banyak headset juga sudah tahu. Terkadang misalnya pembicaraan 2 pihak, 3 pihak itu kan kedengaran sampai ke kita sebetulnya. Dan kemudian sampailah kepada kita dan ada yang menyampaikan itu. Tetapi
sekali kami harus sampaikan, kami hormati itu, kami apresiasi. Tentu ketika kami ditawarkan menjadi apapun, berarti ada pengakuan terhadap posisi PKS. Dan kami harus sampaikan bahwa setiap partai politik dan PKS punya sikap terhadap apapun tawaran atau diskusi atau ajakan koalisi dengan siapapun. Ketika kami menyampaikan bahwa kami hormati, tapi akhirnya kami insya Allah akan mengambil keputusan dari berbagai masukan itu. Kalau misalnya tadi... Ini berarti tawaran jadi cawagupnya siapapun yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju masih terbuka atau enggak? Ya tentu kita melihat ya, bagi kita ya, nanti tentu pimpinan itu akan memutuskan ya, bagaimanapun ya, nanti pada akhirnya akan memutuskan siapa ya. Dan saya prediksi mungkin 1-2 hari ini mudah-mudahan ya akhirnya ada Pak Presiden PKS langsung yang akan mengumumkan untuk Pilkada Jakarta siapa yang akan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. 1-2 hari, Bang Hensat mau menambahkan sebelum saya ke Bang Habib. Menurut saya begini ya, dalam politik kadang-kadang kita terjebak hanya 2 jalan aja. Jalan 1, jalan 2. Kalau nggak Prabowo, Jokowi. Kalau nggak SBY, Megawati. Kalau nggak Megawati, SBY. Itu kan 2 aja. Sama seperti sekarang, kalau nggak Ridwan Kamil, Anies. Seolah-olah tidak ada jalan ketiga. Menurut kamu ada jalan ketiga nggak, Mas? Jalan ketiga ada, yaitu memang tidak ada Anies, tidak ada Ridwan Kamil. Golkar berkepentingan mengembalikan Ridwan Kamil ke Jawa Barat. Gitu ya. Dan kemunculan Ridwan Kamil ini karena persepsi bahwa yang bisa menandingi Anies Baswedan beserta jakmanianya itu adalah Ridwan Kamil. Which is kalau menurut saya belum tentu benar juga. Coba siapa di luar Ridwan Kamil yang kira-kira bisa mengalahkan minimal berkompetisi secara kuat dengan Anies di Jakarta? Maka bisa saja ada jalan ketiga. Di Jakarta tidak ada Anies Baswedan, tidak ada Ridwan Kamil. Maka muncullah orang-orang baru di sana. Golkar bisa mengajukan siapa, misalnya Zaki kah atau Erwin Aksa kah, sementara PKS bisa mengajukan Sohibul Iman, sementara Gerindra bisa ada Reza Patria lagi gitu. Jadi bisa saja kemudian ada jalan ketiga di Jakarta yang tidak ada Anies dan tidak ada Ridwan Kamil. Itu situasi akan seperti apa? Mungkin nggak kira-kira, Mas Habib? Mungkin nggak bahwa akhirnya nggak ada RK, nggak ada Anies, kader yang lain? Komentari pendapat Bung Hensat yang sebelumnya. Jadi politik kita itu jangankan 5 tahun ke depan, 2 bulan ke depan aja masih goib. Masih nggak tahu, masih banyak sekali kemungkinan terjadi. Jadi mungkin perbuatan yang sia-sia kalau kita bikin forecast 5 tahun ke depan, mengantisipasi jangan sampai menjadi lawan Pak Prabowo dan lain sebagainya. Kejauhan lah ya. Hanya menghabiskan energi. Kita tahu berapa kali kontestasi pemilihan penting. Itu tiba-tiba muncul kuda hitam, ya, yang nggak diduga semua pihak, gitu kan, munculnya Pak Jokowi, itu kan fenomena kuda hitam yang muncul di last minute, ya. Kemudian Pak Jokowi di gubernur, Pak Jokowi di presiden, Pak Anies di gubernur, ya, dan banyak lagi ya hal-hal seperti itu. Bang Habib lihat ada kuda hitam potensinya di situasi 2 bulan ke depan? Sehingga menurut saya, ya, apalagi Jakarta ini kan selalu tempat buat orang yang punya harapan, ya. Orang-orang yang tadinya di survei dianggap remeh, dianggap kecil, ternyata banyak sekali menang berapa kali kan. Pak Foke tersingkir begitu, ya kan. Pak Ahok juga kurang lebih begitu. Di pileg-pileg juga begitu. Nah ini memang tantangannya besar. Kenapa? Karena masyarakat Jakarta itu masyarakat yang nggak gampang disetir oleh elit. Mereka bisa punya hitung-hitungan sendiri dalam menentukan pilihannya. Jadi waktu misalnya, saya agak beda dikit dengan Bung Pipin soal lama atau singkat waktu 150 hari ke depan. Kalau untuk daerah seperti Jakarta, menurut saya cukup, ya, nggak lama, nggak pas. Kenapa? Kalau untuk mendorong keterkenalan seseorang di daerah seperti Jakarta gampang sekali, cepat sekali. Gitu kan, kayak saya misalnya nih, saya di Jakarta Timur itu cuma 10 kecamatan, Bos. 1 dapil DPR RI. Pak Pipin, ingat dapil saya dulu, makanya dia kelenger nih. Iya kan, 1 kabupaten aja bisa 28 kecamatan kalau nggak salah. Bekasi 30 something. Jadi intinya bahwa artinya karena geografis yang padat, ya kan ya. Cukuplah waktu untuk kampanye. Siapapun dia bisa masuk. Sehingga sangat mungkin Mbak Afi muncul tokoh-tokoh baru nih dalam hitungan minggu ini gitu loh. Oh ya? Jadi Bung Pipin maju pilkada DKI kan bisa jadi. Mbak Afi mungkin berkenan. Jadi enggak, saya jadi wartawan aja. Kalau jadi intinya Gerindra itu bisa jadi surat rekomendasinya berubah, nggak jadi KRK. Yang mana good for Golkar dong, Mas? Ya, Golkar ini kan gini.
Kang RK itu sampai saat ini masih resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Betul. Dan dia menegaskan bahwa dia patuh kepada keputusan Partai Golkar. Nah, Golkar belum mengeluarkan surat rekomendasi, hanya mengeluarkan surat tugas untuk 3 nama, Ridwan Kamil, Bang Jaki, dan Pak Erwin Aksa. Survei dijalankan terus ya, kita melakukan survei beberapa kali. Sekarang ada survei yang tahap kedua. Nah, insya Allah kelar mestinya akhir bulan ini, selambat-lambatnya awal bulan depan. Dan itu akan menjadi landasan utama juga untuk Pak Ketua Umum kita, Pak Erlangga Hartarto, yang berhasil membawa Golkar dari 85 kursi menjadi 102 kursi DPR RI, nambah 17 kursi kita di DPR RI. Nah, jadi nggak main-main lah kalkulasi ketum Anda nih gitu loh. Tadi PKS suara terbanyak di Jakarta. Kalau Golkar kita nasional nambahnya paling banyak. Gitu. Jadi bargain politiknya beda lagi. Beda lagi nih. Mau tanding, mau lawan apa kawan nih kira-kira PKS? Kita tuh semua itu tidak ada yang mau kalah, semua itu inginnya menang. Iya, tapi harus ada kompetisinya. Nah, ya sekarang tinggal bagaimana kita mengatur strateginya kan, pasangannya kah, mendukung siapa, sehingga yang kita calonkan itu yang pasti menang. Jadi jangan kita juga resiko gambling ya, yang kemungkinan menangnya masih sangat kecil. Pak RK itu sudah pasti menang di nggak boleh bilang pasti lah ya. 90% pasti menang di lebih besar Jawa Barat gitu nah, ya. Di DKI itu di survei masih peringkat ketiga. Nah, jadi RK buat Jawa Barat aja gitu kurang lebih nggak sih? Iya, saya bacanya gitu kan? Keputusannya itu ada di Pak Erlangga Hartarto. Jangan tanya ke aku. Aku nunggu diem aja. Pak Erlangga bilang A, kita bilang A. Tergantung perintah ketum gitu ya. Baik, kita lanjutkan sesaat lagi. Mas Emi mau menambahkan, nanti kita lanjutkan sesaat lagi, termasuk benarkah ada permintaan Anies Baswedan untuk bertemu dengan Prabowo Subianto? Apakah kemudian itu akan mengubah konstelasi politik di Pilkada Jakarta? Tetaplah bersama kami di Panggung Demokrasi. Kami tentu membangun komunikasi dengan semua dan insya Allah akan bisa bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan partai politik, berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo. Kami belum mendengar secara resmi arahan dari pimpinan kami bahwa akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies ya. Yang saya dengar secara pribadi adanya rumor bahwa pihak Pak Anies meminta waktu Pak Prabowo untuk berbicara ya dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Pak Prabowo tidak pernah anti dengan siapapun dan selalu bersedia bertemu dengan tokoh bangsa manapun sepanjang yang dibahas adalah untuk kemaslahatan bangsa. Ya, baik, bersama kami lanjutkan Panggung Demokrasi. Mas Emi, bagaimana ini tadi yang kita sama-sama dengarkan pada hari Sabtu ya, Pak Anies mengatakan akan membangun komunikasi dengan semua pihak termasuk dengan Pak Prabowo. Ini seberapa akan terrealisasi pertemuan Pak Anies dengan Pak Prabowo? Mau ngapain sih Pak Anies ketemu Pak Prabowo? Iya, yang pasti sebagai orang yang sudah didukung oleh salah satu partai yang PKB, Pak Anies punya kewajiban juga untuk bisa bersilaturahmi dengan partai-partai lainnya. Dan ini gak hanya Pak Prabowo, Bu Mega pun kalau misalnya bisa ada kesempatan bisa berkomunikasi, Pak Anies juga pasti akan mau berkomunikasi dengan Pak Erlangga dan juga dengan yang lainnya. Dan ini kan dirasa sangat penting untuk bisa dilakukan karena ke depan ini kita kan penuh banyak tantangan lah untuk harus ada koordinasi antara daerah dengan pusat, harus ada komunikasi yang baik, hubungan yang baik gitu. Jadi dari sana memang dirasa perlu untuk bisa ketemu dengan Pak Prabowo. Dan mudah-mudahan nanti Bang Habib bisa menjembatani gitu ya. Menjembatani Bang Habib pertemuan. Tadi kita lihat statementnya Bang Habib gitu kan, pada dasarnya Pak Prabowo terbuka ya kan, termasuk terbuka juga untuk Pak Anies untuk menemui beliau. Ya pastinya ya. Sejarah mencatat Pak Prabowo itu orang yang paling tidak pernah membuat barrier ya untuk bertemu dengan pihak manapun, apalagi sesama anak bangsa, sesama tokoh bangsa. Ya, kalau memang ada permintaan untuk bertemu, ya feeling saya sih Pak Prabowo pasti tidak keberatan ya untuk bertemu dengan Pak Anies. Apakah mungkin rencananya surat permintaan waktunya sudah disampaikan dari Pak Anies ke Pak Prabowo? Sampai saat ini saya masih belum tahu, tapi yang pasti dengan sinyal itu sudah terkirim harusnya sudah bisa diterima informasi. Oh gitu.
Oke, atau mungkin sudah ada diskusi non formalnya Bang Habib ke pihak Pak Prabowo atau Gerindra minimal soal pertemuan ini? Ya mungkin juga, tapi kan yang seperti ini kan sebelum benar-benar ada jadwalnya pasti nggak akan dirilis ya. Jadi di tingkatan elit kami ini kan bukan elit Mbak ya. Pasti ada pengambil keputusan yang nggak pernah mau ke TV kayak kita ya bos ya. Kita ini kan cuma spokesman ya. Kalau udah jelas baru dikasih spokesman baru ngomong gitu ya. Intinya gitu yang merintah spokesman ini belum dapat informasinya. Saya pikir sih ya kan dua belah pihak ada kesibukan. Cuma mungkin cari tanggal yang pas ya mungkin seperti itu. Oke, Bang Hensat, kira-kira pertemuan ini bakal kejadian atau enggak antara Pak Anies dan Pak Prabowo? Terus tujuannya buat apa gitu? Ya kalaupun kejadian bagus buat Anies ya. Bagusnya apa nih? Ya artinya komunikasinya terbuka lagi kan, terakhir ketemu pada saat penetapan Pak Prabowo sebagai pemenang di KPU kan hangat sekali memang waktu itu Pak Prabowo ke Mas Anies. Kalaupun ini bisa terjadi kan bagus gitu sebetulnya, dan apakah itu ujungnya ke pilkada ataukah ke menteri misalnya, ya bisa-bisa saja terjadi. Hanya saja memang kebutuhannya lebih ke Anies yang membutuhkan perlu ketemu ini Pak Prabowo. Memang Mas Anies per hari ini kan elektabilitasnya tinggi sekali. Ya. Tapi kalau kemudian ada pihak-pihak yang memang tidak menginginkan Anies ada di Jakarta dalam rangka pilkada keduanya, itu ya bisa saja terjadi. Warga Jakarta memang tidak bisa diatur, betul kata Bang Habib. Tapi masalahnya warga Jakarta tidak punya kekuatan bila kemudian partai politik mendorong orang-orang tertentu. Ini adanya ini. Jadi pilihannya dari parpol juga, ya kan? Iya, adanya ini, silakan dipilih. Gitu. Oke. Makanya tadi kenapa saya ajak untuk berpikir jalan ketiga, ya. Kan kalau kemudian, ini sih saya yakin, Ridwan Kamil nggak akan dimajukan ke Jakarta kalau Anies Baswedan nggak ada di Jakarta. Nah kalau kemudian Anies Baswedan nggak ada, Ridwan Kamil nggak ada, maka muncullah tokoh-tokoh baru yang menurut Bang Habib bisa saja jadi kuda hitam nanti di 2029. Dan itu orangnya banyak. Jadi kalau Aniesnya nggak ada di Jakarta, RK pasti balik Jawa Barat. Pasti gitu balik kan? Jawa Barat. Ya kan? What's in it for RK gitu di. Ngapain dia fight di Jakarta sementara tadi Mas Nif bilang bahwa by survei walaupun mungkin perhitungannya kalau RK nggak ada Anies, RK pasti menang. Nggak juga. Jakarta tuh penuh kejutan. Bang Habib tadi sudah menyampaikan begitu kuatnya Fauzi Bowo kemudian tiba-tiba kalah dari Jokowi gitu. Jadi belum tentu juga hal itu. Nah kalau saya melihatnya bila jalan ketiga ini muncul, artinya ada orang-orang baru, bahkan nama-nama baru itu sempat tersebut juga. Misalnya selain Sohibul Iman ada Hidayat Nur Wahid ya, kemudian ada Ahmad Sayhu, ada Sudirman Said, itu dari situ. Kalau dari Golkar tadi udah disebutkan ada Erwin Aksa, Zaki Iskandar, kemudian juga ada siapa satu lagi bos? RK ya, RK juga dapat 2 surat tugas. Gerindra gudangnya dari Zapatria, kemudian kemarin ada Budi Jiwandono. Tapi jadi nama-nama ini belum beredar nih, masih cukup waktunya kan, belum ada di survei. Mulai, dan di Jakarta sejarahnya besok tuh penutupan baru hari ini ditetapkan gitu. Jadi memang saat ini melihat-lihat nih kalau misalnya terjadi pertemuan antara Anies Baswedan dan Prabowo, itu agak mengguncang dunia perpolitikan tuh. Spekulasi-spekulasi pasti jadi apa yang harus diantisipasi? Misalnya oleh PKS gitu. Kan ketemu dengan Prabowo nih. Is it a good thing buat PKS? Bukan buat partainya. Kalau buat partainya kan dia punya suara, dia punya kursi. Dia mau ngajak saya atau enggak? Kalau enggak PKS cari 4 lagi gitu ya. Dan buat Mas Anies misalnya, inti pertemuan itu tujuannya mau apa? Apakah dia mengharapkan ingin diajak dari Pak Prabowo? Itu saja kan rakyat udah lihat. Dia ngapain nih Anies datang nih? Mau silaturahim aja? Kan nggak mungkin. Tapi gak mungkin. 2 tokoh politik ketemu cuma silaturahim aja. Maka saya sama Kang Pipin kan gitu. Nah ini kan orang-orang juga mulai bertanya nih. Apakah ini yang dimaksud perubahan oleh Anies? Sekarang dia berubah gitu ya, mau ketemu Pak Prabowo terus ngarepin apa gitu misalnya. Apakah itu perubahannya? Kan nggak tahu juga. Tapi yang jelas adalah pada saat pertemuan itu terjadi, maka spekulasi itu ada. Dan satu, Yafi, menurut saya kalau pertemuan itu terjadi, Pak Jokowi pasti mengiyakan. Berarti tahu udah itu, approve Pak Jokowi lah approve gitu Pak Jokowi. ya. Nah terus pertanyaannya kenapa Pak Jokowi approve? Gitu ya. Ada apa lagi nih? Ada apa lagi di belakangnya? Ya senang buat kami pengamat sih kan diundang terus Metro TV kan. Jadi gitu kira-kira. Baik. Mas ini mau menanggapi nggak? Soal bahwa jangan juga ada pilihan bahwa mungkin Mas Anies nggak akan bisa maju.
Iya, semua kemungkinan itu pasti akan difikirkan. Tapi ya semua peluang itu dalam politik rasanya jadi mungkin ya. Tapi saya rasa sekali lagi orang-orang yang hari ini punya wewenang hal itu, saya rasa tidak akan melakukan hal sekeji itu. Karena ini memang setiap anak bangsa punya hak yang sama, punya peluang yang sama untuk bisa menjadi apapun dan dimanapun gitu. Jadi saya rasa tetap ada harapan pasti Mas Anies bisa maju ya, di Pilkada Jakarta. Kami yakin itu. Karena itu juga memang banyak sekali dengan surveinya tinggi, artinya kan banyak keinginan dari rakyat untuk Mas Anies bisa maju. Dan parpol nggak bisa tutup mata soal itu gitu ya. Oke, baik, kita harus jeda. Usai jeda kami lanjutkan Panggung Demokrasi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, ini dia polling yang kami lakukan. Apa setelah PKS mengusung kadernya sebagai cagup, apakah pintu dukungan untuk Anies sudah tertutup? Jadi netizen ini agak berimbang ya. Jadi banyak yang mengatakan tidak gitu. Masih ada pintu dukungan untuk Anies, baik dari Instagram maupun aplikasi X. Polling netizen berikutnya, akankah terjadi pertemuan Anies dengan Prabowo jelang Pilkada? Jadi di Instagram mengatakan iya, tapi di aplikasi X mengatakan kayaknya enggak deh. 61% loh, cukup tinggi yang mengatakan bahwa kayaknya tidak terjadi pertemuan antara Anies dan Prabowo. Apakah PDIP benar-benar mengusung Anies sebagai cagup Jakarta? Ya, ternyata juga cukup tinggi ya jawabannya, baik di Instagram maupun di X. Seperti itu. Oke, baik. Mas dia mau menanggapi lebih jauh nggak soal pertemuan? Kalau misal ternyata ini jadi pertemuannya antara Anies dan Prabowo, terus kira-kira gimana nih Golkar dan Kim? Ya, kita sebagai orang Timuran, pertemuan itu kan silaturahmi adalah satu hal yang lumrah, bahkan wajib malah kan. Jadi kalau ada pertemuan ya jangan terlalu jauh mendalami dulu gitu ya pertemuan. Tapi udah dua calon gubernur ketemu sama presiden terpilih, masa cuma ngeteh-ngeteh doang kan? Bang Esa juga tadi nggak mungkin lah. Lah ya nggak tahu, kalau ntar ujung-ujungnya jadi menteri bisa juga kan. Oh, apakah kemudian ada probabilitas itu jadi menteri? Itu. Nah, ya, kalau sekarang ditanya, ya semuanya on the table kan, tergantung pertemuan itu bagaimana. Akan mengubah keputusan dari Golkar sendiri, apakah RK kan surat tugas nih untuk 2 daerah kan, Jakarta dan Jawa Barat. Ya. Akan kasih dampak itu, masih menunggu hasil pertemuan itu untuk menentukan RK akan Jawa Barat atau Jakarta? Kalau Golkar itu kita kan ngelihat kepada hasil survei, ya itu kawan-kawannya Pak Hensat itulah nanti yang memberikan masukan yang terbaik. Karena kalau pertemuan nantinya gimana ya kita kan belum tahu apakah pertemuan terjadi, pertemuan yang ngebahas apa, bisa juga ngebahas hal yang lain di luar daripada pilkada, bisa juga ngebahas soal nanti gimana melanjutkan pembangunan IKN kah, menyelesaikan PSN kah, sama seorang Anies, presiden terpilih kan kayaknya nggak mungkin. Itu udah gele-gele, gak mungkin. Kan ini makin jauh nih. Tadi saya kan tanya apakah ngomong apa aja. Karena ngomong pertemuan bisa bebas kemana saja. Ya, selama tidak hanya apakah itu akan mempengaruhi Golkar? Apakah itu akan mempengaruhi Golkar untuk menurunkan minimal RK ke Jawa Barat atau Jakarta? Membatalkannya, jadi memfokuskan Pak RK ke Jawa Barat gitu. Whatever apa? Kita lihat nanti hasil pertemuan. Itu kan juga belum tahu belum jadi apa enggak. Kalau pertemuannya sudah jadi, baru bisa ditanyain lagi. Oke, jadi masih nunggu apa pertemuan ini. Menurut Anda pertemuan ini jadi atau enggak? Sebagai bagian dari koalisi Indonesia Maju. Dari Instagram katanya kebanyakan jadi kan. Tapi kembali lagi pertemuannya itu untuk apa? Ya, kalau pertemuannya memang ada agenda khusus yang mau dibahas, ya mungkin ada kepentingannya untuk memastikan smooth transition of power, ya mungkin. Tapi kalau agendanya masih belum tahu, ya kita lihat aja nanti bagaimana. Oke, dari Gerindra sendiri, Bang Habib, dalam pertemuan ini kira-kira kalau misalnya terjadi, menurut Anda ya, mungkin Anda yang lebih mengetahui gitu, Pak Prabowo terbuka dengan dasar statement terbuka itu berarti kan bisa menerima Mas Anies dalam pertemuan itu. Menurut Anda bisa kejadian? Ya enggak, ya kalau kejadian pertemuan ya mungkin saja, tapi apa yang akan disampaikan kan kita nggak tahu. Yang mengajukan pertemuan kan Pak Anies ya, kurang lebih agendanya apa, terbuka juga Pak Prabowo. Ya mau bicara soal kabinet monggo, ya mau bicara soal apa, Pilgub nggak ada masalah. Jadi intinya Mas Anies yang mau minta ketemu Pak Prabowo ini kan ya. Jadi tergantung dulu agendanya apa nih gitu. Ya, menunggu dulu kejelasan agendanya, permintaan itu. Gini loh, Mbak Afi, ini antara 2 tokoh bangsa pasti kalau ketemu membahas persoalan bangsa, ya kan? Jadi Pak Prabowo menurut hemat saya nih, yang tahu banget Pak Prabowo nggak akan keberatan apapun agendanya gitu. Menurut saya ya. Kemungkinan besar benar gitu loh. Kemungkinan besar bahwa nggak akan keberatan untuk bertemu dengan tokoh bangsa gitu kan. Dan Anies dilihat sebagai tokoh bangsa, bukan rival di Pilpres gitu. Mas Hensat? Ya mungkin aja. Dan satu lagi kan, Vi, kita kan nggak pernah tahu sebetulnya Pak Jokowi ke Anies itu gimana.
Kali aja emang sebetulnya dia oke-oke aja gitu ya. Makanya kemudian Kaisang waktu itu sebelum dia bilang beda, Anies Baswedan realistis gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu itu gitu. Dan kemudian kenapa faktor Pak Jokowi jadi penting antara pertemuan Prabowo dengan Anies? Ya kan Jokowinya masih presiden gitu ya. Dan mungkin saja kalau pertemuan itu terjadi, Pak Prabowo menyambut Anies dengan Mas Anies gitu kan. Kira-kira gitu. Agak dijamu gitu ya. Agak dijamu. Tapi begini lah, Vi, kalau menurut saya Anies Baswedan elektabilitasnya tinggi di Jakarta. Ya. Tentunya kalau partai politik yang ingin menang di Jakarta, ya inginnya bersama Anies Baswedan. Kecuali kemudian semua partai politik memikirkan jalan ketiga tadi. Udahlah, nggak usah ada Anies, nggak usah ada RK, kita munculin tokoh-tokoh baru. Nah, itu beda lagi tuh urusannya. Tapi sampai hari ini masih jadi rebutan. Memang agak beda. Biasanya incumbent di Jakarta tidak pernah menang dalam proses pemilihan langsung. Tapi incumbent Jakarta sebelum-sebelumnya belum pernah ada yang nyapres. Baru Mas Anies nih, jadi perhitungannya berbeda juga nantinya. Nyapres terus kemudian nyagup lagi gitu ya? Nyagup lagi gitu. Nah itu bisa aja dia menang. Sekarang bukan Mas Anies, Pak Heru. Apa? Pak Heru dong incumbentnya. Oh bukan, Pak Heru nggak usah dihitung kan? Kan PJ. PJ juga 2 tahun loh menjabat. Lumayan, Itu rasa besar incumbent. sama kayak Pak Jokowi menjabat juga 2 tahun. Kira-kira Mas Anies kalau ditawarin menteri oleh Pak Prabowo gitu diterima nggak sama Mas Anies? Gimana? Kira-kira ditawarin menteri gitu sama Pak Prabowo, kira-kira diterima nggak Mas Udah Anies? pernah juga jadi menteri ya. Oh gitu, jadi tetap aja majunya jadi gubernur Jakarta gitu Iya, ya? rasanya Mas Anies masih banyak dibutuhkan di Jakarta. Dilihat dari survei yang memang tinggi, rasanya memang banyak sekali Jadi harapan Mas Anies bisa tumbuh di situ. Fokus ke Jakarta. Kang Pipin terakhir, Apa nih terakhir? jadi kira-kira akan berubah juga nggak keputusan ketika ada pertemuannya gitu kan? Kira-kira gimana? Ya kami menghormati ya pertemuan dengan siapapun baik ya. Kami punya namanya politik silaturahim. Jadi siapapun boleh ketemu dengan siapapun. Tetapi saling menghargai, menghormati pilihan kebijakan masing-masing partai. Masing-masing partai punya independensi. Sebagaimana kami juga punya independensi ketika Pilpres kami tegak lurus. Majelis Syuro mengatakan A maka A dan sebagaimana ini juga pimpinan DPP, DPTP akan memutuskan ke depan PKS akan berkoalisi dengan siapa untuk Pilkada DKI dan juga Pilkada yang lain. Mohon maaf, memang kita saat ini bisa jadi di DKI kita berkawan dengan Partai Nasdem misalnya dengan partai lain, di yang lain kita misalnya koalisi dengan Gerindra, di yang lain kita koalisi dengan Golkar. Jadi bagi kami sekali lagi bahwa Pilkada adalah proses relaksasi politik dan tentu kita berharap mudah-mudahan ada hasil yang terbaik dan insya Allah mudah-mudahan besok atau lusa ada keputusan dari Presiden PKS akan mengumumkan hasil dari pimpinan PKS. Tapi siapa yang akan wajib kader PKS. Ya nanti kita lihat. Kita lihat 1-2 hari ke depan diumumkan oleh Presiden PKS gitu ya. Tapi pilihannya Mas Anies apapun itu, mau jadi menteri, mau jadi gubernur, artinya dia memilih untuk bekerja sama dengan pemerintah. Jadi dia bukan oposisi. Dia bukan oposisi. Ada kan gubernur kemudian oposisi sama presiden. Nah, jadi dia sudah memilih bekerja sama dengan rezim. Itu bisa jadi pembicaraan yang menarik antara Pak Prabowo dengan Pak Anies kalau ketemu juga kan? Bisa. Baik. Terima kasih banyak Bapak untuk diskusi kita pada malam hari ini dan juga pemirsa 2 kandidat terkuat yang akan bertarung memimpin Jakarta sejauh ini masih Ridwan Kamil dan juga Anies Baswedan. Namun segala dinamika masih terus berjalan. Partai politik masih terus berhitung memastikan dukungan kepada sang jagoan. Asal jangan aspirasi dan suara rakyat dilupakan karena mereka lah yang akan menentukan nasib Jakarta ke depan. Kita tunggu saja akankah terjadi kejutan jelang pendaftaran. Saya Afir Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.